Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anggrahini Niryasari. Kali ini kita akan belajar tentang pengenalan laboratorium kimia. Selanjutnya, saat kerja di laboratorium itu apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita tahu. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Ketika di laboratorium kimia, yang dibutuhkan pertama kali adalah praktikan. Praktikannya ini harus apa gitu ya? Apa saja harus diketahui oleh praktikan gitu. Kemudian selanjutnya kita harus tahu dulu alat yang ada di laboratorium itu apa saja gitu. Itu perlu kita pelajari. Setelah itu kita perlu tahu juga bahan kimia yang ada di dalam laboratorium kimia itu apa saja. Itu perlu kita pelajari. Yang pertama, alat-alat pelindung diri di laboratorium itu ada 3 yang wajib kalian miliki ya, yaitu ada jas praktikum, kemudian ada masker hidung, dan kacamata laboratorium. Kita belajar tentang keamanan kerja di laboratorium. Yang pertama, kita rencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Yang kedua, menggunakan peralatan kerja seperti kacamata pengaman untuk pelindung mata, kemudian jas laboratorium untuk melindungi pakaian, dan sepatu tertutup untuk melindungi kaki. Kemudian yang ketiga, dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka atau sepatu berhak tinggi. Yang keempat, untuk wanita atau pria yang berambut panjang itu harus diikat rambutnya. Yang kelima, dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. Karena di laboratorium kimia khususnya itu banyak sekali zat-zat kimia yang bisa menguap, dia bisa menempel di makanannya sehingga makanannya menjadi beracun atau makanan minumannya terkontaminasi oleh zat kimia gitu ya. Kemudian kenapa tidak boleh merokok di laboratorium? Karena di laboratorium ini banyak sekali zat-zat kimia yang memiliki titik didih di bawah suhu kamar, sehingga ketika kita menyalakan rokok gitu ya, takutnya ada gas yang keluar itu bisa terjadi kebakaran. Yang kelima adalah menjaga kebersihan meja praktikum. Apabila kamu menemukan meja praktikum itu basah, maka segera keringkan dengan lap basah. Tidak boleh melapnya dengan tangan gitu ya, karena bisa jadi cairan basah itu adalah cairan zat kimia yang bersifat korosif untuk tangan, jadi berbahaya. Yang ketujuh, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Jadi tidak boleh menghirup atau mencicipi, tidak boleh. Yang kedelapan, tidak boleh menghisap langsung uap kimia, tidak boleh, harus dikibas-kibas gitu ya. Kemudian yang kesembilan, bila kamu terkena bahan kimia, jangan digaruk. Kenapa jangan digaruk? Agar tidak tersebar cairan zat kimianya gitu ya. Yang ke-10, pastikan keran gas tidak bocor apabila hendak menggunakan bunsen. Ke-11, pastikan keran air dan gas selalu dalam keadaan tertutup pada saat sebelum dan setelah praktikum. Jangan lupa untuk beri like dan subscribe channel ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat-alat di laboratorium yang perlu kalian ketahui dan wajib kalian tahu agar ketika belajar di laboratorium kamu bisa langsung praktek gitu ya. Alat yang pertama ini namanya
tabung reaksi. Tabung reaksi ini dia mempunyai fungsi sebagai wadah untuk mereaksikan 2 atau lebih larutan atau bahan kimia, atau bisa jadi untuk pengembangan mikroba ini menggunakan tabung reaksi. Selanjutnya adalah rak tabung reaksi. Jadi dia ada lubang panjangnya ini, dia fungsinya untuk meletakkan tabung reaksi agar dia pada tempat, gitu ya. Jadi dia tidak jatuh atau tumpah. Maka tidak boleh diletakkan sembarangan, harus diletakkan pada rak tabung reaksi. Nah, rak tabung reaksi ini fungsinya sebagai tempat tabung reaksi. Selanjutnya labu ukur. Labu ukur ini bentuknya seperti ini, gitu ya. Ini dia mempunyai fungsi untuk membuat atau mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi karena dia ada volumenya. 1000 ml, kemudian ml, kemudian 500 ml, 250 ml, bahkan 100 ml itu juga ada. Kemudian yang keempat itu adalah gelas kimia atau beker glass. Perhatikan bentuknya seperti ini ya. Kemudian dia fungsinya untuk apa? Untuk mengaduk, menyampurkan, dan memanaskan cairan. Itu adalah fungsi dari gelas kimia. Selanjutnya gelas ukur. Gelas ukur tuh hampir mirip dengan beker gelas gitu ya. Cuma beker gelas itu dia gemuk gitu ya. Kalau gelas ukur itu dia ramping ke atas gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu gelas sebagai untuk mengukur berapa volume yang kita gunakan untuk melarutkan atau untuk mencampurkan, itu digunakan gelas ukur gitu. Nah, biasanya gelas ukur itu dibuatnya bisa dari plastik, bisa dari gelas polipropilen. Nah, ukurannya volume itu dari mulai 10, bahkan sekarang mulai ada yang 5 ml hingga 2000 ml. Selanjutnya adalah pipet tetes. Pipet tetes itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengambil atau mengukur volume larutan gitu. Jadi mengambil larutan ini biasanya pakai pipet tetes. Nah, tapi dia tidak kuantitatif ya, dia bentuknya kualitatif. Alat yang selanjutnya adalah kaki 3. Kaki 3 ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah penyangga pembakar spiritus, itu adalah kaki 3. Kemudian pipet gondok. Pipet gondok ini fungsinya itu dia untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dan memiliki ketelitian yang tinggi dibandingkan yang pipet tetes. Kemudian ada cawan porselen. Namanya saja cawan porselen, berarti dia cawan ini terbuatnya dari bahan porselen. Fungsinya untuk apa? Untuk menguapkan larutan atau mengeringkan zat padat basah. Pemanasan dengan kasa asbes gitu ya. Kemudian gelas arloji atau watch glass. Itu dia mempunyai fungsi sebagai penyimpan bahan yang akan ditimbang untuk bahan padat atau pasta, penutup wadah saat proses penguapan. Selanjutnya corong. Corong ini fungsinya untuk membantu memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lainnya, terutama yang mempunyai mulut kecil, serta digunakan untuk tempat kertas saring pada saat proses penyaringan atau proses filtrasi pada pembelajaran sebelumnya ya. Alat laboratorium yang selanjutnya itu adalah buret. Buret ini dia fungsinya untuk mengukur volume larutan dengan presisi tinggi. Biasanya digunakan untuk titrasi. Kemudian ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini biasanya sebagai pelengkap untuk melakukan titrasi. Nah, dia digunakan untuk apa? Digunakan untuk proses titrasi, untuk menampung larutan yang akan dititrasi. Selanjutnya, mortal dan palu. Mortal dan palu ini dia mempunyai fungsi untuk menggerus dan menghaluskan suatu zat. Kadang untuk menumbuk gitu ya. Misalnya kalau yang paling banyak
Kalian lihat itu kalau membuat bidan gitu ya, bidan atau apoteker dia membuat serbuk gitu ya, itu biasanya serbuk obat itu biasanya digerusnya pakai mortal atau mortal dan palu porselin itu. Karakteristik dan tanda-tanda label dalam bahan kimia yang wajib kalian tahu. Kalau menemukan gambar seperti ini, maka dia bersifat eksplosif bahan kimianya. Bahan ini berarti dia mudah meledak karena beberapa penyebab, misalnya dari benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api, dia bisa saja meledak. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadang kali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen, maka dia sangat berbahaya, gitu ya. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif itu yang pertama TNT gitu ya. Kemudian amonium nitrat dan nitroselulosa. Ini dia bahan kimia yang cukup eksplosif gitu ya. Kalau ada gambar seperti ini berarti bahan kimianya dia bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Makanya dia digambarkan seperti ini gitu ya, mudah terjadi reaksi pembakaran. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya itu terjadi akibat dari bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor, maka akan terjadi reaksi redox. Contoh bahan kimia untuk senyawa ini itu adalah hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Fase R untuk bahan kimia pengoksidasi ini dituliskan atau dilabelkan dengan R7, R8, dan R9. Selanjutnya gambarnya sama, tapi dia dibagi menjadi dua jenis sebenarnya untuk flammable itu ya. Jadi flammable, extremely flammable, atau dia amat sangat mudah terbakar. Nah, memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didihnya itu pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan dia disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Frasa R untuk bahan yang amat sangat mudah terbakar itu adalah R12. Untuk highly flammable atau sangat mudah terbakar itu dia memiliki titik nyala pada suhu 21 derajat Celcius dan titik didih pada suhu yang tak terbatas. Pengaruh kelembapan pada terbakar atau tidaknya bahan ini itu sangat besar dan biasanya dia disimpan pada kondisi kelembapan tinggi. Frasa R untuk bahan yang sangat mudah terbakar ini adalah dilambangkan dengan R11. Untuk bahan yang bersifat flammable itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dia zat yang mudah terbakar langsung. Contohnya aluminium alkyl fosfor. Untuk keamanannya kamu harus menghindari kontak langsung dengan bahan dengan kontak udara. Yang kedua, gas amat mudah terbakar. Contohnya butana dan propana. Untuk keamanan, hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. Yang ketiga, cairan mudah terbakar. Contohnya apa? Aseton dan benzena. Untuk keamanannya, jauhkan dari sumber api dan loncatan bunga api. Yang keempat, zat sensitif terhadap air, yaitu zat yang membentuk gas mudah terbakar bila terkena air dan api.
Gambar seperti ini menunjukkan bahwa bahan ini bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik dari bahan dengan sifat ini, dia umumnya memiliki keasaman tinggi. pH dari bahan ini lazimnya itu kisarannya di bawah 2 pH-nya atau di atas 11,5. Berarti dia memiliki pH yang kuat, asam kuat dan basa kuat. Contoh bahan dengan simbol ini itu misalnya belera oksida dan klor. Penyebab iritasi ini, korosif ini dia menyebabkan iritasi. Maka jangan pernah menghirup uap dari bahan ini. Jangan pula kalian membuat kontak langsung dengan mata atau kulit. Itu berbahaya. Frase R untuk bahan korosif ini adalah R34 dan R35. Kadang tidak dengan lambang seperti ini, tapi dilambangkan dengan frase R-nya. Yang selanjutnya adalah gambar ikan dan pohon kering ini ya. Ini danger for the environment. Nah, ini dia berbahaya bagi lingkungan. Kenapa berbahaya bagi lingkungan? Karena dengan melempasnya langsung ke lingkungan, baik ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem atau dapat mematikan makhluk hidup sekitarnya. Contoh dari bahan ini adalah tetraklorometan, kemudian tributil timah klorida, dan petroleum benzen. Frase R untuk bahan berbahaya bagi lingkungan itu dia adalah R50, R51, R52, dan R53. Untuk simbol kimia harmful, ini silang seperti ini ya. Ini dia dibagi menjadi 2 kode, yaitu yang pertama kode XN, itu berarti harmful gitu ya. Menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan ini dia masuk melalui pernafasan, mulut, dan kontak kulit. Contohnya itu peridin. Fase R-nya itu adalah R20, R21, dan R22. Untuk kode XI atau iritan gitu ya, ini dia ditunjukkan dapat mengakibatkan resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit atau dengan selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI ini adalah amonia dan bensil klorida. Frase R untuk kode XI itu R3, R7, R38, dan R41. Untuk gambar tengkorak ini dia ada 2 ya, toksik dan very toksik. Keracunan yang bisa diakibatkan dari bahan kimia ini dia bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan bahan dengan simbol ini itu hanya terjadi pada bahan yang masuk melalui mulut, pernafasan, dan kontak kulit. Contoh bahan kimia yang beracun ini arsen triklorida dan merkuri klorida. Maka kalian harus menghindari kontak langsung dengan kulit, menelan, atau menggunakan selubung masker untuk mencegah uapnya masuk ke dalam pernafasan. Itu untuk kode keamanannya. Selanjutnya, ketika kita praktikum di laboratorium, ada beberapa hal yang erat hubungannya dengan bahan kimia yang wajib kita tahu gitu ya, bagaimana melakukannya gitu. Jangan lupa untuk subscribe ya. Saat kamu bekerja aman dengan bahan kimia, itu yang pertama ya, hindari kontak langsung dengan bahan kimia. Hindari menghisap langsung uap bahan kimia. Dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia, kecuali ada perintah khusus dari laborannya atau dari guru kimia. Yang keempat,
Bahan kimia itu dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi. Biasanya ciri utamanya kulit terasa pedih atau gatal. Bagaimana cara memindahkan bahan kimia? Yang pertama, baca dulu label bahan kimianya sekurang-kurangnya 2 kali untuk menghindari kesalahan. Langkah yang kedua adalah memindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan kimia secara berlebihan, harus sesuai takarannya. Jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol atau dalam wadah sesuai semula ya. Untuk apa? Agar untuk mencegah bahan kimia itu terkontaminasi. Bagaimana cara memindahkan bahan kimia padat? Caranya yang pertama, kamu bisa menggunakan tutup botol untuk mengatur pengeluaran bahan kimianya. Kemudian, jangan mengeluarkan bahan kimia secara berlebihan. Yang ketiga, pindahkan sesuai keperluan tanpa menggunakan sesuatu yang dapat mengotori bahan tersebut. Cara memindahkan bahan kimia cair, yang pertama, gunakan tutup botolnya dibuka dan dipegang dengan jari tangan sekaligus telapak tangan memegang botol tersebut. Langkah kedua, tutup botol jangan ditaruh di atas meja. Karena apa? Isi botol dapat terkotori. Memindahkan cairan melalui batang pengaduk untuk mengalirkan agar tidak memercik, gitu ya. Jadi didekatkan dengan batang pengaduk. Nah, cara memanaskan larutan menggunakan tabung reaksi adalah yang pertama, isi tabung reaksi maksimalnya sepertiga saja. Api pemanas hendaknya terletak pada bagian atas larutan. Yang ketiga, goyangkan tabung reaksi agar pemanasannya merata. Tapi menggoyangkannya hanya pelan-pelan, tidak boleh terlalu keras ya. Kalau kamu menggoyangkannya terlalu cepat itu bisa terjadi letupan. Arahkan mulut tabung reaksi pada tempat yang aman agar percikannya tidak melukai orang lain maupun diri sendiri. Cara memanaskan larutan menggunakan gelas kimia. Yang pertama, kamu gunakan kaki 3 dan kawat kasak untuk menopang gelas kimia. Yang kedua, letakkan batang gelas atau batu didih dalam gelas kimia untuk mencegah pemanasan mendadak. Kemudian, jika gelas kimia ini digunakan sebagai penangas air, istilahnya air maksimum seperempatnya. Nah, cara membuang bahan kimia. Ada beberapa bahan kimia yang wajib kamu tahu agar ketika membuangnya itu harus berhati-hati, ini perlu dipelajari. Nah, cara membuang gelas kimia yang berwujud gas atau asap adalah wujud limbah gas gitu ya. Biasanya dia dibuang ke udara terbuka atau pengerjaannya dilakukan dalam lemari asap berkipas. Dan kipasnya harus terlindung dengan baik. Jadi blowernya harus terlindung dengan baik agar tidak terjadi korosif. Cara membuang limbah kimia yang berwujud cair. Kalau limbah wujud cair, biasanya dia dibuang ke saluran air dan airnya harus mengalir. Ada 2 jenis cairan yang perlu diperhatikan dalam membuangnya. Karena jenis limbah ini tidak boleh dibuang ke saluran air. Meliputi ya, cairan asam. Cairan asam itu tidak boleh dibuang ke saluran air. Cairan basa ini juga tidak boleh dibuang di saluran air. Atau senyawa dari logam berat ini tidak boleh karena dapat merusak saluran airnya. Nah, cara membuang limbah kimianya, kalau limbah kimianya ini asam basa, yaitu yang pertama kamu harus menetralkan terlebih dahulu limbah asam atau basanya agar tidak terjadi korosif. Yang kedua, membuang limbah yang sudah diencerkan ke saluran air
dengan keran yang mengalir gitu ya. Dia boleh dibuang di saluran air, tapi syaratnya harus dinetralkan atau harus diencerkan terlebih dahulu gitu ya, agar tidak berbahaya. Nah, langkah penetralan ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena asam ini dia dapat menyebabkan korosi dan kebocoran saluran pembuangan yang terbuat dari logam. Sedang basa itu dia dapat menyebabkan korosi dan menyebabkan saluran tersumbat. Untuk pembuangan limbah padat, contohnya seperti logam raksa gitu ya, kemudian barium, kalium, arsen, timbal, perak, dan tembaga atau pecahan kaca atau silikon gitu ya, atau silika. Ini senyawa yang mengandung logam berat ini dia tidak boleh dibuang langsung ke dalam saluran air. Kenapa? Karena dia harus ditampung dalam suatu tempat dan ditimbun, tidak boleh dibuang gitu ya, karena bisa mengakibatkan penyumbatan pada saluran air dan menyebabkan korosif. Senyawa dengan logam berat ini dia juga beracun atau toksik juga. Zat dalam bentuk padat biasanya dia dibuang ke suatu tempat tertentu yang telah disediakan. Kemudian jenis-jenis limbah padat itu dia dapat dibedakan dalam bentuk padat yang mudah menyala, padat organik, gelas, padat yang larut dalam air, padat yang tidak larut dalam air. Maka pembuangannya ini juga berbeda-beda. Makanya tidak boleh langsung dibuang di saluran air. Kalau limbahnya limbah gelas, maka dia ditampung pada tempat khusus, kemudian diberikan ke perusahaan yang khusus menangani limbah gelas. Yang kedua, kalau limbahnya limbah padat organik, maka biasanya dia ditampung dalam bak atau kotak yang khusus dan kemudian dibakar, atau biasanya dia dimasukkan ke insinerator. Tapi ada bahan-bahan yang mudah tersublimasi atau menghasilkan uap racun, maka biasanya harus digunakan dengan metode lain. Contohnya itu tadi, dibakarnya dengan insinerator. Atau gunakan kontainer wadah tertutup lalu dia ditimbun. Jadi agar lingkungan tidak terusak. Gitu ya. Limbah padat yang larut dalam air ini biasanya dia dibuang dalam saluran yang airnya mengalir, maka padatannya harus larut dengan benar, artinya dia harus dilarutkan terlebih dahulu agar tidak mengalami korosif dan membuat sumbatan pada saluran air. Yang keempat adalah limbah padat yang mudah menyala. Nah, kalau logamnya logam alkali, fosfor, asam pikrat, kemudian yang mudah menyala gitu ya, itu dia dapat dibuangnya dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit ke dalam spiritus anhidrat agar tidak menyala. Kemudian dia dibakar di udara terbuka. Tapi harus sedikit demi sedikit, tidak boleh banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak maka terjadi kebakaran hebat. Sekian dari saya penjelasan untuk pengenalan ilmu kimia dan pengenalan laboratorium kimia. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta share materi ini agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.